Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ahya sunnatah wa faqala ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Wa qala aidan illa man rahimallah innahu huwal azizur rahim. Al-ayat. Pengatur waktu, penata acara yang saya hormati, sekaligus kepala SMP dan kepala SMA Terpadu Manhajul Huda yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, semua wali santri yang saya hormati. Selamat beriktikaf. Udah niat iktikafnya belum? Ya, silahkan yang belum niat iktikafnya diniatkan dulu. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid taqarruban ilallah. Hari ini adalah hari insyaallah yang sangat ditunggu oleh anak-anak kita. Dari sejak malam tadi, dari sejak subuh, menunggu ibu dan bapak. Alhamdulillah, izin Allah telah sampai juga di pondok ini. Bagi santri baru adalah kunjungan yang kedua. Kunjungan yang kedua, kecuali bagi yang baru juga. Alhamdulillah, mudah-mudahan setiap langkah dari rumahnya masing-masing Allah catatkan sebagai perjalanan menuju surga. Amin. Man salaka thoriqan ilal ilmi. Siapapun yang melangkahkan kakinya menuju tempat ilmu, ibu-ibu, bapak-bapak pakai kendaraan dari tempat yang cukup jauh, maka Rasul menjamin salakallahu bihi thoriqan ilal jannah. Allah akan melangkahkan kaki-kaki kita ke surganya Allah. Amin. Ya surga dunia, ya surga di akhirat nanti. Amin. Hadirin rahimakumullah, sejatinya acara silaturahim wali santri ini adalah pada pertemuan pertama, kunjungan pertama. Tetapi karena beberapa pertimbangan, kunjungan pertama itu kerinduan ibu, kerinduan bapak-bapak terhadap anak kayaknya sudah tidak bisa terbendungkan. Tos modal hoyong menang sareng janten putra, maka kayaknya kurang kondusif kalau pengajian hemat kami pada kunjungan pertama. Maka pada kunjungan yang kedua ini kita bersilaturahim. Kunjungan yang kedua kita bertatap muka. Hadirin rahimakumullah yang saya hormati, pengajian ini suka biasa per triwulan diadakan pengajian. Satu, emang hikmahnya banyak banget. Di samping saling sapa, saling kenal, dan unek-unek itu bisa disampaikan. Semua ibu, semua bapak tidak boleh membawa hati yang dongkol pulang dari pondok. Jangan. Kenapa? Banyak wali santri yang terbius dengan informasi yang tidak akurat. Yang selanjutnya kami sampaikan juga bahwa pengajian yang suka dibahas dalam triwulanan itu adalah Asmaul Husna. Ya, ini bukunya. Udah punya belum? Nah, ini bukunya Asmaul Husna. Dan tahun yang kemarin karena terjadi dengan COVID-19 tidak ada pengajian selama 1,5 tahun. Ya, baru ada pengajian kemarin. Dan hari ini kita jadwalnya Asmaul Husna yang ketiga, Ar-Rahim. Oke, ulang-ulang nama mangga nanti kita sampaikan.
Hadirin rahimakumullah, Ar-Rahim kalau pakai harap nida, ya Rahimu, duhai Allah yang maha penyayang, duhai Allah yang maha penyayang. Kalau ya Rahman, duhai Allah yang maha pengasih. Ar-Rahim, Allah yang maha penyayang. Setiap yang disayang pasti dikasih. Betul tidak? Leres saja. Yang disayang pasti dikasih. Tapi tidak setiap yang dikasih itu akan disayang. Betul tidak? Ini Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahim diambil dari kata lafaz rahimah. Rahimah fi'il madi, yarhamu fi'il mudhari, itu kan. Rahimun isim fa'il, wajan fa'ilun. Ini santri, anak-anak kita ngaji itu. Ya, sambil makan ibu bapak dicek talaran Qur'annya. Sambil makan dengan anak-anak dicek tasrimannya. Otomatis anak mondok itu ibu bapaknya harus ikut mondok juga. Anak ngaji di rumah ada pengajian, ikut ngaji juga. Ini ikut pondok. Hadirin rahimakumullah. Rahimun ikut karena wajan fa'ilun. Rahimun Allah yang sangat menyayangi. Wajan fa'ilun menunjukkan kesinambungan dan kemantapan. Kalau udah ikut kepada wajan fa'ilun, itu sinambung dan mantap banget. Rahimun berkesinambungan, sayangnya Allah sangat mantap. Siapa yang disayang oleh Allah, sayang Allah itu mantap dan tidak tanggung-tanggung. Ayo, disayangi sama istri, dari pasihan naon. Disayangi sama suami, tidak miliaran nafkah per hari teh. Tapi disayangi sama Allah. Ayo, oksigen mau dihitung berapa ini? Nikmatnya mata mau dihitung berapa? Nikmatnya telinga mau dihitung berapa miliar? Nikmatnya lidah mau dihitung berapa miliar? Masya Allah. Hadirin rahimakumullah, bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Lafaz Ar-Rahman tidak memiliki jamak. Rahman atau sakit itu tapi Rahim memiliki jamak, yaitu Ruhama. Apa artinya? Satu, rahmat Allah jumlahnya 100. Rahmat Allah yang satu disebut rahmat Rahmaniyah, dan itu berada di dunia ini. Dengan rahmat Allah yang satu, ibu mengasihi bapak, bapak menyayangi ibu, urangnya akan menjadi budak, urang gaduh harta banda. Rahmat Allah yang satu. Sifatnya umum, semua makhluk Allah dapat rahmat Allah yang satu. Kegantengan laki-laki, kecantikan ibu-ibu, seberapa gantengnya akan, seberapa cantiknya ibu, itu cuma rahmat Allah yang satu. Saku maha beungharna manusia di alam dunia keur marbutkeun rahmat Allah nu hiji. Ayo, saya masuk ke berpikir ya. Ya Allah, orang terkaya di dunia, ya orang terkaya di dunia belaan harta bukan cuma triliunan, wah jutaan triliun. Ya Allah, itu cuma rahmat Allah yang satu. Dan hukumnya sementara. Ibu, bapak, sama anak sudah makan tadi, nikmatnya sementara. Makan jam 10, nikmatnya sekarang udah gak ada. Betul tidak? Tinggal jag-jagnya. Tapi di surga nanti 99 rahmat yang akan menerima rahmat itu sangat sedikit sekali karena mukmin dan muttaqin. Makanya nikmat rahimiyah nanti Allah canangkan di surga 99. Mudah-mudahan, amin.
Hadirin rahimakumullah, orang yang terakhir masuk surga dalam kitab Bukhari dijelaskan, dia sampai berteriak-teriak memanggil Muhammad, Agisni, Muhammad tolong kami, Muhammad tolong kami. Karena Rasul menjamin, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku akan semuanya masuk surga. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya, amin. Illa man aba, kecuali orang yang tidak mau. Qalu ya Rasulullah wa may ya'ba, siapa ya Rasulullah yang tidak mau masuk surga? Siapa yang tidak mau menjadi umatmu? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Umat Rasul itu masuk surga semua. Cuma ada yang masuk surga langsung, ada yang masuk surga mengkol heula kana neraka. Jadi ada yang jadi ahli surga alumni neraka. Mudah-mudahan kita mah jangan, amin. Dia yang terakhir masuk surga itu dicari oleh malaikat Jabaniyah, gak ketemu. Gak ada Muhammad, gak ada umatmu yang manggil ya Muhammad tolong kami, tolong kami. Kata malaikat Jabaniyah, Rasul turun sendiri, turun tangan. Rasul turun, ketemulah manusia yang memanggil Muhammad tolong kami, Muhammad tolong kami. Ternyata sudah tidak membentuk manusia, badannya sudah gosong, bibirnya, hidungnya, matanya, telinganya sudah tidak terlihat, persis meresiga kalapa di duru, bulut debu. Rasul angkat ini, Rasul juga sampai tertawa menyaksikan orang ini betapa dikala dia dimandiin, ya, terlanjut dia berada di emper surga, dia sudah nyaman. Ya Rasulullah, saya udah nyaman di sini, gak usah masuk surga. Biasa di dasar neraka, ayeuna di emper surga, udah nyaman. Kata Rasul, tidak ada umatku yang tidak masuk surga. Silahkan masuk surga. Enggak mau ya Rasulullah, surga sudah penuh karena saya jadi orang terakhir yang masuk surga. Kata Rasul, belum. Kamu emang yang terakhir, tapi kamu berhak masuk surga. Apa yang didapat? Dia masuk surga, yang terakhir dari umat Rasul. Fasilitasnya berapa yang Allah berikan? Kursinya dari masyrik nyampe maghrib. Kursi itu kan simbol kemewahan sebuah rumah. Rumahnya mewah, kursinya jodoh, belum matching. Muter akhir asup ke surga, korsina ditungtung wetan tempat keluar matahari sampai tungtung kulon tempat terbenam matahari. Ayo kita bisa bayangkan. Ya Allah, betapa rahmat yang 99 itu akan Allah berikan kepada makhluknya yang iman dan bertakwa melalui rahmat rahimiyah. Hadirin rahimakumullah, itu yang pertama, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Yang kedua Ar-Rahim. Hadirin rahimakumullah, yang selanjutnya akhlak dari Ar-Rahim. Yang pertama, akhlak dari Ar-Rahim, karena kalau dibicarakan rahim, ini tidak bisa pisah dengan perut ibu-ibu. Rahim sedang ada dalam rahim ibu. Jadi akhlak dari Ar-Rahim yang pertama, cintai, kasihi, sayangi kedua orang tua. Insya Allah orang tua kita masih ada. Insya Allah orang tua kita masih pada hidup, ya, masih pada hidup, selamat yang masih pada hidup. Bagaimana maunya berbuat baik kepada orang tua, kebutuhan orang tua dipenuhi, diberi makan kalau dia butuh makanan, diladeni kalau dia butuh untuk diladeni. Ini makanya insya Allah anak-anak kita semua yang ada di pondok ini, kami suka kasih motivasi. Kalian harus soleh, kalian harus pintar, kalian harus berprestasi, berterima kasih, dan berbuat baik, berbalas budi kepada orang tua. Amin, Allahumma amin. Kuncinya gak banyak, ya. Kalau di pondok-pondok itu kuncinya gitu, satu, paksa.
2 terpaksa, 3 biasa, 4 bisa, 5 istimewa. Paham? Pertama, dipaksa, anaknya akan terpaksa. Setelah terpaksa akan jadi terbiasa. Setelah terbiasa menjadi bisa. Setelah bisa akan jadi istimewa. Siap semua? Siap dipaksakan? Hadirin rahimakumullah, memberikan makanan kepada orang tua tatkala membutuhkan, memberikan pelayanan kepada orang tua tatkala dia butuh untuk dilayani, tidak memanggil nama orang tua dengan panggilan nama langsung, berbuat baik terhadap orang tua, tidak membentak terhadap orang tua, ini yang masih ada. Hadirin rahimakumullah, kita mengangkat sebuah cerita tatkala Nabi Sulaiman alaihissalam di usia 18 tahun. Ini kecerdasan Nabi Sulaiman. Di waktu itu ada ibu-ibu yang datang, 2 ibu-ibu yang datang membawa 1 bayi. Dengan kasus 2 ibu itu merebutkan 1 bayi. Kata ibu yang satu, ini anak saya. Ibu yang satu ini mengakui, ini anak saya. Berebut dua-duanya. Diadukan permasalahannya ke Nabi Sulaiman alaihissalam dengan kecerdasan Nabi Sulaiman, dan terlihat kasih sayang ibu itu terpancar. Beda masa tren gen budak ku cerita desa budakna ibu bapak anak jom betul ibu tidak? Ini kelas 7. Padahal anaknya mau lagi futsal, anaknya lagi pramuka, anaknya lagi memana. Ya, hadirin rahimakumullah, tapi saya juga sama merasakan hal itu. Ya, sengaja anak saya dipesantrenkan, dipendidikan. Yang pertama dulu di Kediri, yang kedua di Tangerang juga sama. Biar merasakan bagaimana menjadi wali santri, bagaimana jadi wali santri tatkala mau ketemu sama anaknya. Bagaimana tatkala wali santri punya oleh-oleh dan hayang-hoyong karosan bubudakna, ini kan sama. Di satu waktu saya pulang umroh plus Turki, itu bawa oleh-oleh dan jam-jam, bawa oleh-oleh korma, bawa oleh-oleh makan dari Turki juga. Anak saya baru 2 bulan, ya. Saya bawa oleh-oleh itu, aturannya 3 bulan tidak boleh dikunjungi. Padahal sama kiainya dekat banget saya juga. Ya, dan kalau bayi ini diperebutkan, akan saya putuskan bayi ini dibelah menjadi 2. Nabi Sulaiman udah bawa pedang, guys, kurang belah jadi 2. Ayo perebutkan mah, sebelah hewan. Ibu yang satu tersenyum, ibu yang satu lagi menangis. Beda indung asli mah. Cik indung yang nangis. Ya Nabi Allah, Nabi Sulaiman alaihissalam, jangan dibelah bayi ini. Udah, saya mengalah, kasihkan saja kepada ibu yang sedang tersenyum karena bayi ini akan dibelah. Bagaimana hukum dari Nabi Sulaiman? Kata Nabi Sulaiman, ibu yang asli itu adalah ibu yang menangis tatkala anaknya, bayinya mau dibelah, dan bayi itu jadinya diberikan kepada ibu yang nangis itu. Ya Rohim, wahai ibu yang punya rahim, akhlaknya kasihi, sayangi orang tua kita yang ada. Peryogi tuangan kirim dengan ibu tikolot esok beki budaknya, siga budak beki kolote dan delitna, bahasa Sunda delitna, baudanana, perasaanana semakin sensitif. Anaknya udah beli batu asahan dari Raja Polah, dari pasar Raja Polah, lewat ke depan rumah ibunya. Kan sensitif cek indungna, budak geus meuli daging sapi. Cik atuh menta ai saeutiknya, saeutik memeni kuat ka dikeresekan meuni ngapurayon tina keresek teh eta daging.
Cirebay, tak itu kan sensitif. Padahal begitu ditanya, mah sanes daging sapi, eta mah batu asahan, balik panen anjing. Jangan saharit, udah selalu sensitif. Tapi tetap mengasihi, menyayangi kedua orang tua. Akhlak dari ar-Rahim. Akhlak dari ar-Rahim. Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya, yang kedua, akhlak dari ar-Rahim, kita harus selalu silaturahmi. Makanya judulnya silaturahmi ya. Selalu silaturahmi. Silaturahmi kita dengan 3 unsur makhluk Allah. 1, silaturahmi dengan manusia yang masih hidup sekarang. Ada yang dari Bandung, ada yang dari Majalengka, ada yang dari Cirebon, ada yang dari Sukabumi, ada yang dari Subang dan sebagainya. Silaturahmi dengan manusia yang masih hidup di permukaan bumi. Insya Allah coronanya sudah tidak ada. Amin. Sekarang di Indonesia udah hijau-hijau semua. Insya Allah anak-anak kita baru divaksin 1 kali ya, untuk ikhtiar kita. Allah, ya Rasul berfirman, irhamu man fil ardh. Ini, kasihi, sayangi makhluk Allah yang ada di permukaan bumi, yarhamkum man fis sama, maka Allah akan menyayangi kalian. Silaturahim. Yang kedua, silaturahim dengan orang yang sudah mati. Kudu kamana eta? Silaturahim dengan orang yang sudah meninggal. Bagaimana? Rasul bersabda, ida matabnu Adam in koto'a amaluhu illa min salasin. Tatkala anak Adam meninggal, maka akan terputus semua amalnya kecuali dengan yang 3. 1, shodaqatin jariyah. 1, shodaqah jariyah. Silaturahmi kepada ibu dan bapak kita, nenek kakek kita yang sudah meninggal, sedekah. Pesantren Manhajul Huda butuh apa? Besi, kirim besi. Amin. Butuh apa? Butuh bajaringan, kirim bajaringan. Wah, dan saya mah punyanya juga beras, kirim beras, insya Allah. Biar makannya sekali 5 kali anak kita. Ya, terlalu banyak ya. Silaturahim dengan yang sudah meninggal adalah pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, waladin solihin yad'ulah, punya anak soleh yang selalu mendoakan. Anak-anak kita yang di pondok ini biar online ya, biar nyambung. Anak-anak kita yang di pondok mendoakan ibu, mendoakan bapak sehari 15 kali. Percaya tidak? Memohon ampunan untuk ibu dan bapaknya 15 kali per hari. Kenapa? Ayo, dalam wiridan. Astagfirullahaladzim. Ada itu? Li wali walidaya. Ya Allah yang Maha Agung, ampunkan saya, maafkan saya, maafkan wali walidaya, kedua orang tua saya. 3 kali setiap berjamaah. Anak kita yang di pondok ini berarti 15 kali minimal memohonkan ampunan untuk kedua orang tuanya. Wah, makanya saya menghemat kami, anak kita yang betah di pondok, anak kita yang bisa tetap ada di pondok, ini nugerah Allah yang luar biasa. Tapi tantangannya, maaf banget, bagi yang baru tentu riskannya bukan main. Apalagi yang basic orang tuanya tidak pernah mondok, gening di pasantren telungit sendal. Abdi matanya begitu, saya hajian sengaja. Waktu itu masuk itu dari Syari Ajian, Jalan Ajian, masuk Bab Malik Fahad. Kata saya, sandal tidak akan saya bawa, dimasukin aja pada naon Kang Haji itu kan? Rak-rak sendal. Sup di rak sendal didinya. Ibu dikala pulang, sendal itu udah pulang duluan. Itu di Mekah. Eta nu kadarinya lagi kolot wungkul. Geling sendal teh. Atuh ieu teh matuh ka mana? Oh, seksi kuring
loba jalma mah gitu, muntan boler gitu. Itu kan kekenging anehnya, ai tamboler begitu. Makanya bawa sendal itu kalau nggak salah saya 7 ya, bagian kagelem nama dijingjing we, dijingjing di wadahan, dijingjing serem buku manasik dirinya, nggak digudal genol biarin ke apa-apa. Kalau banyak orang seperti itu, tapi ini bagus. Anak kita harus merasakan dulu sekalipun sekali bagaimana hilang sendal. Jadi pelajaran untuk selalu menjaga barang sendiri. Anak kita harus merasakan bagaimana ngantri makan, bagaimana ngantri mau mandi. Ini bagus. Hemat kami ini bagus. Jangan punya anak yang cengeng. Waliyahsyal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Harus takut orang tuanya kalau orang tuanya meninggal, mati, meninggalkan anaknya kondisi lemah. Jangan sekali-kali. Satu, lemah akidah, jangan. Anak kita harus ngaji tauhid dari sejak awal, udah diajarkan hari aqoid na iman eta, wah udah dari sejak awal. Naik ke Tijar Daruri, naik ke Fathul Majid, naik ke Kifayatul Awal, naik lagi ke Umul Barohin. Wah, Johar Tauhid, Umul Barohin. Diajarkan tauhidnya. Jangan sesekali anak kita ditinggalkan oleh orang tuanya. Maut ibu ramakna, budakna lemah akidah, budakna lemah iman. Ya Allah, ibu bapak semua, saya sedang berpikir juga ya, kalau ini baru disampaikan kepada kelas 7. Sebetulnya ini udah pakai lama, stok lama ya, sering disampaikan. Kalau orang-orang luar memprediksi bagaimana kemajuan IT, kemajuan ilmu sampai 100 tahun yang akan datang, orang non-muslim, orang kafir sudah merancang kumaneh nama geus diitung sanajan niheulaan Allah, sanajan nyanyahoanan ka Allah. Bagaimana dia merancang? Dia yang bernama Dr. Atul Klak, dia udah meramalkan bahwa pada tahun 2020 akan ada kemajuan zaman yang disebut dengan mechanical education. Ini ngertos nih, 2020 akan ada kemajuan zaman mechanical education. Ya Allah, sekarang kita rasakan 2020 mechanical education, manusia akan belajar dengan mesin. Dr. Atul Klak jauh dari luar sana, bukan muslim, dia kafir, dia non muslim, udah meramalkan 2020 sekolah akan tutup, 2020 pesantren akan tutup, masjid akan digembok, Universitas Bulukan. Terang Bulukan? Bulukan. Ya Allah, saya menggeleng-gelengkan kepala. Ya Allah, kok 2020 betul mechanical education. Budak sekolah SD modalnya naon HP, belajar darinya 15 menit, dilanjutkan 2 jam. Anak kita main game. Masya Allah, paling terkena budak dan mereka beda daripada kemana lagi. Hadirin rahimakumullah, itu masih nikah juga. Sekarang kalau rapat-rapat gak usah tatap muka. Ya Allah, dengan online, dengan dan sebagainya, mesti nikah juga kita rasakan 1,5 tahun. Cuma di mana hijul huda, insya Allah. Alhamdulillah atas izin Allah. Di sini tidak ada daring, di sini tidak ada daring, tatap muka dari sejak awal. Ngan hajakal sok sakapeung ibu ramana kurang sadar, mani hayang panggil budak itu di 1,5 tahun pagi-pagi itu, padahal dan ujar ribu muhabbutan ya. Hadirin rahimakumullah, dia benar. Oh, 2020 udah dirancang sama mereka sampai 2021. Sekarang mudah-mudahan COVID-19 segera sirna, amin. 2030 9 tahun lagi, 8 tahun lagi,
2030 akan kita alami kemajuan zaman. Apa yang akan dialami? Keinginan manusia secepat cahaya. Ayo, saya nyantren dulu masih tak khusus, masih ngadapang hese sakola menghiji jeung pasantren. Ibu bapak yang saya hormati, apa yang terjadi? Saya ngaji dari subuh sampai jam 6:30 duha, 6:30 sorogan bahasa baheula sampai jam 9. Jam 9 baru kita ngaliwat. Dari mana cari kayu bakar? Dari mana aja? Aya sendal sisirangan dicarah. Ya, keur eueuh dengan sangu baheula mah aya kopiah Turki teh. Ya, pura-pura jadi daging eta dikurutan. Ya, make sambara daging. Ayo digegel ternyata tuaskan hebat. Ternyata lain daging itu adalah kopiah Turki. Yang kayak karpet itu kopiah Turki ya. Hadirin rahimakumullah, jam 9 kami nanak nasi, asak sangut kan aya liwat ke setengah jam. Saya tahu banget. Ibu bapak semua, maaf ya, saya nyantren 15 tahun. Budugna genep tahun. 6 tahun saya asli. Ngomong digalunggu, baju digodok sadayana. Da merencanapi karena waktu. Nah makanya kemarin waktu ada orang Bengkulu ya yang sakit itu, yang itu siapa? Ada orang Bengkulu yang sakit buduk sampai gini, saya antar langsung ke dokter Francisca, dokter spesial kulit di Tasik. Dok, saya nanya dok, kenapa kalau santri yang baru suka ada gatal-gatal? Apakah dari penyebabnya apa dok? Dia tahu banget. Di pesantren pakai ranjang ya? Iya. Pakai kasur sendiri? Iya. Terus airnya dari mana? Sumur gali kata saya, bukan mata air, sumur gali. Jadi mau hujan teh mau kotor. Ustaz gini aja, itu mah karena banyak orang aja. Oh, gitu. Dan bisa dari kunaon atau santri supaya gantil, padahal mau kasur anyar, sibut anyar, baru kan dicuci seminggu sekali. Tapi kenapa? Eta mah insya Allah kataekan. Tapi jangan pakai lama. Kalau saya 6 tahun, ya dulu mah masih mantri di Parios TK mantri. Ya dokter spesial kulit dokter Sugana itu masih belum dikenal sama kami. Ya 6 tahun udahlah. Bahkan sampai mau nikah saya masih bisul menentukan tanggal pernikahan. Mau nikah saya masih bisul. Bari bisul teh cek sudah mah bisul 7 mendung teh. Bisul mataan teh hese we. Masya Allah. Tapi sengaja ku Allah diwewengkeun hari ini saya insya Allah mudah-mudahan tidak cengeng jadi ajingannya. Itu cengeng dagis biasa ai hirup sulit mah. Da jalma mah diajak nikmat mah hayu wae. Jeung bunga mah sangat mudah mencari orang diajak tersenyum, tapi sangat langka diajak orang mau untuk diajak menangis. Ibu-ibu paling senang kalau ditraktir ngabaso, tapi ibu-ibu sangat gak mau kalau harus traktir orang lain. Apalagi yang bilang traktirnya saya RT gak mau itu. Hadirin rahimakumullah, masya Allah. 6 tahun dulu atau segala ruti sampai dianterin dari pondok mudah-mudah gak bisa makan sendiri. Tapi karena orang tua saya santri, kata orang tua saya hujan tong cerik, mereka taikan mana yang jadi ajingan gede, gitu kan? Orang tua itu paling selalu memberikan pokoknya optimis baik. Hadirin rahimakumullah, itulah. Jadi setelah itu 6 tahun kami buduk sampai mau nikah juga masih bisul, tapi izin Allah. Ya Allah, kalau lama-lama insya Allah. Dan kalau mencari ilmu ibu, bapak semua, lihat dalam surat Al-Kahfi, modal pertama itu sabar. Ibunya, bapaknya rindu, sabar. Mau ketemu, belum waktunya di sini, aturannya ketat banget, gak bisa ketemu, sabar. Ai pas aya dahareun teu sanes sebagian nganteran. Ai pas bagian kunjungan duit keur udah
kita sabar saja. Sabar sajalah, tenang ya. Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya, jadi silaturahim dengan orang yang sudah meninggal. Yang kedua, waladin sholihin yad'ulah, mendoakan. Setiap malam ini di sini dari maghrib sampai isya itu baca Quran. Pasti ada hadarat hula, ada tawasul hula. Ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddina. Udah di absen semua. Hadirin rahimakumullah. Yang ketiga, silaturahim dengan orang yang sudah meninggal adalah ilmin yuntafa'u bih. Punya ilmu yang dipakai, dimanfaatkan oleh dirinya dan oleh orang lain. Dan yang terakhir, silaturahim dengan hewan-hewan dan tumbuhan. Itu akhlaknya dua dari ar-rahim. Hadirin rahimakumullah, silaturahim adalah menyambungkan kasih sayang, menyambungkan rahmat Allah. Rahmat Allah yang satu yang di dunia untuk semua. Yang membedakan hewan dengan kita manusia adalah cuma satu. Hewan itu gak bisa berterima kasih. Betul tidak? Betul? Salah. Monyet, kasihan, opak dimakan, pasti pisang dimakan, kasih segala dimakan. Cuma monyet gak bisa berterima kasih. Makanya kalau kita tidak berterima kasih, tidak bersyukur kepada Allah, tidak bersyukur kepada manusia, kayaknya seperti hewan. Hadirin rahimakumullah, berkaitan dengan ar-rahim, mengakhiri pembahasan ini. Yang pertama, air minum yang ada di surga nanti. Nanti ada air walungan di surga, walungan air tawar, walungan air susu, air walungan madu, air walungan arak. 4. Ternyata itu keluarnya mata airnya dari tulisan Bismillahirrohmanirrohim. Ada ar-rahim. Setiap huruf yang bolong ha dan mim itu keluar air di surga. Mudah-mudahan nanti kita bisa melihat di surga. Amin. Bismi keluar air dari mimnya. Bismillahi dari haknya keluar. Ar-Rahmani dari mim keluar. Ar-Rahim dari mim yang terakhir juga keluar mata air. Selanjutnya, ternyata dalam tubuh Nabi Adam alaihi salam itu ada tulisan yang paten. Tulisan yang paten dalam tubuh Nabi Adam alaihi salam, tulisannya Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Nuh alaihi salam di saat badai, di saat banjir internasional 40 hari 40 malam, ternyata yang menggerakkan perahu Nabi Nuh alaihi salam itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin rahimakumullah, itulah pembahasan Asmaul Husna Ar-Rahim. Mudah-mudahan kita saling mengasihi, saling menyayangi, dan mudah-mudahan kita semua selalu terus bisa berbuat baik kepada orang tua, baik yang masih ada di dunia ataupun yang sudah meninggal. Sakitan kami hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.